Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah dari Walensky, yaitu Pangruat Jiwo part 2. Wow, setelah kemarin bagaimana bagus ya yang bekerja di luar negeri di Malaysia, lebih tepatnya lagi sebagai TKI, ketika pulang mendapati kedua orang tuanya itu tewas secara mengerikan. Waduh, ngeri banget di depan mata kepalanya teman-teman. Dan menurut pihak kepolisian ini disinyalir karena gangguan jiwa dan atau ada permasalahan, dan juga menurut beberapa warga desa sekitaran disinyalir ayahnya Bagus ini mengalami kerasukan sehingga hilang kontrol ya. Tapi Bagus punya prediksi lain. Di sini Bagus seperti merasa ada sesuatu nih di balik itu semua. Bukan karena kerasukan ataupun gangguan jiwa ataupun lainnya, tapi ada sesuatu yang mempengaruhi ayahnya sehingga bisa berbuat nekat seperti demikian. Dan di sini akhirnya Bagus menyelidikinya seorang diri sampai akhirnya ditemukanlah sebuah fakta yang sangat mengerikan. Apa sih fakta itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Tengah. Malam di tengah hutan. Pangruat Jiwo part 2 The End. Kejadian di rumah Pak Sarman langsung jadi buah bibir. Seperti yang kuduga, orang-orang langsung menghubungkannya dengan peristiwa yang terjadi di rumahku. Tapi aku tak bisa menyalahkan mereka. Siapapun pasti akan berpikiran seperti itu, termasuk aku. Dua kejadian yang hampir mirip dalam kurun waktu yang berdekatan terlalu janggal untuk dibilang sebuah kebetulan. Pak RT, ini sebenarnya ada apa? Tanyaku pada Pak RT saat kami duduk di pos ronda membicarakan kejadian di rumah Pak Sarman. Saya juga nggak ngerti, Gus. Saya sama bingungnya sama kamu. Sebenarnya saya nggak mau menghubungkan dua kejadian itu, tapi karena kejadian yang hampir mirip, saya jadi kepikiran. Aku terdiam. Lalu aku teringat sosok Pak Kadir. Langsung saja kuceritakan pada Pak RT, mulai dari kedatangannya yang tiba-tiba sampai ia pamit dan meninggalkan misteri. Pak Kadir, dahi Pak RT berkerut, entah karena heran atau sedang mencoba mengingat-ingat. Iya Pak RT, katanya dia dari kampung sebelah. Dia mengaku sebagai temannya Bapak. Apa Pak RT kenal? Pak RT menggeleng. Saya nggak kenal. Tapi kalau memang kamu penasaran, coba saja kamu tanya-tanya di kampung sebelah. Aku mengangguk setuju. Ya, memang itu yang ada dalam pikiranku. Keesokan harinya, ku datangi kampung sebelah. Dengan hanya bermodalkan nama dan ciri dari Pak Kadir, aku coba mencari lelaki itu. Tapi sial, tak ada seorang pun yang mengenalnya. Seharian penuh, aku menjelajah kampung orang, bertanya sana-sini, lalu pindah ke kampung sekitaran, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, terpaksa aku pulang dengan rasa kecewa. Pak Kadir tak ubahnya hantu yang tak pernah ada. Aku tiba di rumah menjelang maghrib. Badanku letih, kakiku pegal, tapi otakku tak henti berputar. Diriku heran, kesabaran dan kesungguhanku seolah tengah diuji. Pak Sarman, lalu Pak Kadir, keduanya sempat jadi setitik harapan, tapi kemudian lenyap begitu saja.
Dalam diam, dalam ketidakpastian, mataku tertuju pada kamar bapak dan ibu. Kamar itu masih tertutup rapat, belum pernah aku buka lagi sejak terakhir kali polisi memeriksanya. Tapi kemudian aku berpikir, ya, selama ini aku sibuk mencari petunjuk di luar sana, tapi justru belum mencarinya di rumah sendiri. Akhirnya, kuputuskan untuk membuka kamar itu, barangkali bisa kutemukan sesuatu. Ya, aku memang bukan polisi, tapi aku yang paling tahu seluk-beluk rumahku sendiri. Begitu pintunya kubuka, bau penguk langsung menguar. Nampak kamar yang berantakan, lemari pakaian terbuka, sebagian baju berserakan di lantai masih sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Lalu tanganku mulai bergerak mencari-cari, memeriksa di bawah lipatan pakaian, membuka laci satu persatu. Tapi yang kutemukan hanyalah berkas-berkas lama, surat-surat tanah, catatan kecil tentang sawah, juga beberapa kwitansi pembelian barang. Kuraba-raba atap lemari, tetapi hanya debu yang kudapat. Kuintip kolong meja, juga kolong lemari, tapi yang kutemukan hanya pena yang jatuh serta 2 koin receh yang terselip. Lalu mataku melirik ke arah tempat tidur, tempat di mana bapak sering menyimpan uang atau benda berharga di bawah kasur. Melihat posisinya yang tidak berubah, aku sangsi, apakah polisi sempat menggeledah? Diriku tergerak untuk memeriksa. Dan ketika kasurnya kusibak, kutemukan sesuatu di baliknya. Sebuah buku tebal dengan sampul hitam lusuh. Tidak ada judul, hanya noda yang membuat permukaannya terlihat kotor. Aku menatap buku itu sembari mengingat-ingat, apa bapak pernah punya buku semacam ini? Tapi jari-jariku tak kuasa menahan dorongan untuk membaca isinya. Lalu aku mulai membuka halaman pertama. Tulisan tangan bapak memenuhi halaman itu, rapi, berbeda dengan catatan sehari-harinya yang terkesan seadanya. Aku menelusuri baris demi baris dengan seksama, hingga mataku terhenti pada kalimat yang membuat tengkuku seketika dingin. Keluarga adalah belenggu yang menahan jiwa. Untuk lahir kembali, belenggu itu harus diputus. Aku terdiam cukup lama. Mataku kembali membaca, memastikan kalau aku tak salah mengeja. Tapi benar, kalimat itu tertulis dengan jelas, tulisan bapakku, tulisan tangannya sendiri. Aku membalik halaman, lalu kutemukan kalimat lain yang membuatku jadi merinding. Pengorbanan adalah jalan suci, maka pintu akan terbuka. Tanganku gemetar, aku menutup buku itu. Perasaanku jadi tak karuan. Apa ini? Aku tak mengerti makna dari kalimat-kalimat itu, tapi aku bisa membayangkan bapak menuliskannya dengan penuh keyakinan. Aku menatap buku itu lama sekali, seolah berharap semua kalimat itu hanya omong kosong. Tapi hati kecilku berkata kalau semua itu ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi. Malam semakin larut. Di luar sana terdengar suara jangkrik bersautan. Aku membuka kembali buku itu, kali ini dengan hati-hati. Halaman demi halaman berisi tulisan serupa, bahkan ada yang ditulis dengan tinta merah seakan menegaskan betapa pentingnya kalimat itu. Ada juga gambar-gambar aneh, lingkaran, simbol menyerupai mata, dan goresan-goresan yang tak kupahami artinya. Di salah satu halaman, aku menemukan catatan tanggal beberapa minggu sebelum kejadian. Pertemuan malam berjalan lancar. Sekarang aku mengerti. Aku bersiap. Waktunya sudah dekat. Dahiku seketika berkerut. Pertemuan malam?
Dengan siapa? Mengerti apa? Aku terdiam sejenak. Setiap kalimat itu seakan mengungkap sisi lain dari Bapak yang tidak ku ketahui. Aku terduduk lama di kursi. Pandanganku kosong, tapi pikiranku berputar kencang. Apa maksud Bapak menulis semua itu? Apakah itu hasil dari pemikirannya sendiri, atau mungkin dia hanya menyalinnya? Tapi untuk apa? Aku kembali membayangkan peristiwa itu. Senyuman Bapak, tatapan matanya, tangannya yang gemetar tapi yakin ketika menyayat lehernya sendiri. Semua yang kulihat malam itu kini terasa seperti bagian dari tulisan-tulisan dalam buku ini. Aku ingin membuang buku itu, aku ingin membakarnya, tapi akal sehatku melarang. Jika aku menghancurkannya, maka aku kehilangan bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Buku ini adalah satu-satunya petunjuk, entah petunjuk menuju kebenaran atau justru menuju kegelapan yang lebih dalam. Malam itu, aku tidur dengan gelisah. Buku hitam itu kusimpan di bawah bantal. Setiap kali aku memejamkan mata, kalimat-kalimat itu muncul kembali dalam kepalaku. Pengorbanan adalah jalan yang suci, maka pintu akan terbuka. Ya, kini aku percaya ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar tragedi keluargaku, sesuatu yang sedang bersembunyi di balik bisikan warga dan juga catatan Bapak. Seminggu berlalu, sejak peristiwa yang menimpa keluarga Pasarman, desa yang awalnya muram, perlahan kembali pada kesehariannya. Kini, buku catatan Bapak menjadi sumber pikiranku. Kalimat-kalimat di dalamnya seperti candu yang membius pikiran. Keluarga adalah belenggu yang menahan jiwa. Untuk lahir kembali, belenggu itu harus diputus. Pengorbanan adalah jalan suci, maka pintu akan terbuka. Aku kerap mengulanginya dalam kepalaku sambil membayangkan tatapan mata Bapak di detik-detik terakhir. Tatapan aneh, seakan tunduk pada sesuatu yang tak terlihat. Aku sengaja merahasiakan buku itu dari siapapun, termasuk Pak RT. Aku tak mau buku itu dijadikan dasar pembenaran atas tuduhan kalau bapakku sakit jiwa. Hari itu, aku sengaja menengok sawah peninggalan Bapak. Jalan desa terlihat seperti biasa, anak-anak berlarian di pematang, ibu-ibu menjemur pakaian, bapak-bapak menenteng cangkul. Aku mampir ke warung kopi dekat balai desa. Warung kecil itu biasanya ramai, tapi kali ini lengang. Hanya ada 2 orang tua yang sibuk dengan rokoknya dan seorang pemuda yang aku kenal. Dia duduk di pojok, menghadap dinding memunggungiku. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenalinya. Raka, suaraku memanggil pelan. Pemuda itu menoleh. Wajahnya lebih tirus dibanding terakhir kali aku mengingatnya, tapi begitu melihatku, ada sedikit cahaya yang muncul di matanya. Bagus, sahutnya, suaranya agak tercekat. Aku mengangguk. Kami sama-sama terdiam beberapa detik, seakan tak percaya bisa bertemu lagi di warung sederhana ini. Ya, Raka adalah sahabat masa kecilku. Kami dulu sering bermain layangan di sawah atau berlarian di jalan tanah sambil main bola. Namun, sejak aku merantau, hubungan kami merenggang. Aku mendekat, menarik kursi di sebelahnya. Lama gak ketemu. Raka tersenyum tipis. Iya, aku dengar kabar tentang orang tuamu. Senyumnya hilang digantikan raut wajah serius. Turut berduka ya, Gus. Aku menduduk, coba paksakan senyum. Makasih. Obrolan berhenti di situ beberapa saat. Kami seolah kehabisan bahan obrolan sampai akhirnya Raka bicara lagi. Aku ada di sekitar rumahmu malam itu. Setelah kejadian aku datang, tapi gak bisa masuk karena polisi sudah datang duluan. Padahal aku menatap tajam. Padahal apa? Raka menggeleng cepat. Gak apa-apa. Lalu dia mengalihkan pembicaraan. Gus, banyak
banyak yang bilang kalau bapakmu itu kerasukan atau sakit jiwa. Apa kamu percaya, Gus? Pertanyaan itu seperti pukulan. Aku menelan ludah. Enggak, aku nggak percaya. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Itu bukan kerasukan, apalagi sakit jiwa. Raka terdiam, matanya beralih keluar warung, seakan memastikan tak ada orang lain yang mendengarnya. Gus, sebenarnya ada yang mau aku ceritakan. Aku mendekat sedikit, menurunkan volume suaraku. Apa? Raka menatapku lekat-lekat. Sesaat aku menunggu kata-katanya keluar, tapi dia malah berbisik. Aku gak bisa cerita sekarang. Jangan di sini. Loh, kenapa? Dia menggigit bibir. Nanti kita ketemu lagi, tapi jangan di sini. Sebelum aku sempat menahan, Raka sudah terlanjur berdiri, meletakkan uang di atas meja, lalu keluar begitu saja. Aku hanya bisa menatap punggung yang menjauh, langkahnya tergesa-gesa seolah ada yang mengawasinya. Di malam harinya, aku masih memikirkan Raka. Jujur, aku jadi penasaran. Kata-katanya yang menggantung, wajahnya yang tegang, semuanya menambah lapisan baru dari misteri ini. Apa sebenarnya mau diceritakan? Lalu kenapa ia seperti orang ketakutan? Di saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, telingaku mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Buru-buru aku mengintip lewat jendela. Di luar sana ada Pak Darto, tetangga dekat rumah, berdiri di tepi jalan menatap ke arah rumahku. Dia berdiri cukup lama, diam tak bergerak seperti patung. Aku bergegas membuka pintu lalu bertanya, "Sedang apa, Pak?" Tapi bukan menjawab. Pak Darto malah berbalik pergi, meninggalkan jalanan lengang. Sementara aku hanya bisa kebingungan sendiri. Kenapa orang itu? Keesokan harinya, aku kembali bertemu dengan Raka. Dia mengajakku ke tepi sungai. Kami duduk di atas batu besar. Tanpa banyak basa-basi, aku segera menagih janjinya. Katanya ada yang mau kamu ceritakan. Soal apa? Raka tidak langsung menjawab. Sebentar ia celingak-celinguk sebelum akhirnya mulai bercerita dengan suara pelan nyaris berbisik. Setahun yang lalu, aku sempat diajak sama Pak Sarman untuk ikut semacam pertemuan malam. Aku merasakan kulit di tengkuku meremang. Pak Sarman? Raka mengangguk pelan. Iya, dia mengajakku untuk ikut perkumpulan Pangruat Jiwo. Pangruat Jiwo? Apa itu? Semacam pengajian, kumpul-kumpul silaturahmi. Di mana? Di rumah seorang warga di kampung sebelah. Jemaahnya nggak terlalu banyak. Ya, aku nggak kenal mereka. Tapi Pak Sarman bilang mereka datang dari berbagai tempat. Kami berkumpul, duduk melingkar dengan ceramah dari seseorang. Siapa? Aku tidak tahu nama aslinya. Tapi para jemaah memanggilnya Eyang Jagat. Eyang Jagat? Ya, orangnya harismatik. Cara bicaranya menenangkan, sekaligus bikin, gimana ya? Ya bikin orang nurut lah. Tapi aku cuma 2 kali ikut, terus berhenti. Loh, kenapa? Ceramahnya aneh. Ya awalnya sih biasa aja, tapi lama-lama nyeleneh. Nyeleneh? Ya, soal pengorbanan suci. Aku gak nyaman dengernya, ya makanya aku berhenti. Tapi aneh, waktu aku putuskan untuk berhenti, orang-orang itu langsung datang, mengancamku dan memintaku tutup mulut. Loh, kok gitu? Memangnya kenapa? Ternyata Pangruat Jiwo itu perkumpulan rahasia. Hanya orang pilihan saja yang bisa ikut pengajian itu. Sejenak aku termangu, aku mulai bisa menerka kemana arah cerita Raka. Akhirnya, kutanyakan satu pertanyaan krusial, pertanyaan yang jadi kunci atas semua misteri ini. Apa bapakku juga ikut perkumpulan itu? Raka terdiam cukup lama, lalu ia berkata pelan, hampir seperti bisikan. Iya, bapakmu juga ikut. Dia jadi salah satu yang paling rajin. Wajahku bagai tertampar mendengar kata-kata itu. Aku menatap Raka, memastikan kalau ia tak berdusta.
tapi dia hanya menunduk, tangannya meremas celana. Gus, kalau kamu mau tahu lebih banyak, kamu harus hati-hati. Aku yakin mereka itu nggak akan tinggal diam kalau ada yang mengusik. Aku tak menggubris nasihat Raka. Dadaku sesak, leherku bagai terjekat. Kini misteri mulai terkuak. Kepingan teka-teki itu mulai terangkai meski belum sempurna. Ternyata bapakku terjerumus aliran sesat, ajaran gila yang tak bagaimana merasuki pikirannya hingga mampu melakukan perbuatan keji itu. Ya Allah, pertemuanku dengan Raka seolah membuka jalan. Dia memang tak banyak bercerita banyak, tapi cukup bagiku untuk menyimpulkan sesuatu. Ada sekelompok orang yang sedang menyebarkan ajaran menyimpang dan bapakku sudah jadi korban. Aku ingin tahu lebih banyak lagi. Ini bukan perkara main-main. Aku pun kembali menemui Raka, ingin menggali informasi lebih dalam darinya, tapi dia malah enggan bicara. Wajahnya seperti orang ketakutan. Sudahlah Gus, aku gak mau lagi ngomongin soal itu. Aku ini sudah pernah diancam. Kalau saja kamu bukan temanku, aku gak bakalan mau cerita. Loh Raka, tapi ini masalah serius loh. Kita gak bisa diem-diem aja. Bagaimana kalau kita lapor Pak Kades atau lapor polisi sekalian? Terserah kamu, tapi aku jangan dibawa-bawa. Aku gak mau cari perkara. Aku gak mau keluargaku kenapa-napa. Mereka gak ngerti apa-apa. Dan asal kamu tahu, belakangan ini rumahku ada yang mengawasi. Saranku, kamu hati-hati. Kabarnya pernah ada satu keluarga yang hilang akibat berurusan dengan mereka. Bulu kuduku langsung merinding. Aku terdiam, terjebak dalam dilema. Di satu sisi, aku ingin semua ini bisa terungkap, tapi di sisi lain, aku tak mau Raka dan keluarganya ikut celaka. Akhirnya, kuputuskan ambil jalan tengahnya. Ya, aku tidak akan lapor siapa-siapa demi Raka, tapi aku akan cari tahu sendiri. Biar bagaimanapun, hal ini tak bisa dibiarkan. Oke, aku gak bakal lapor siapa-siapa. Aku juga gak bakal usik kamu lagi. Tapi tolong kasih tahu aku kapan dan di mana mereka biasa berkumpul. Sejenak Raka terdiam. Dia tampak menimbang-nimbang. Matanya sempat melirik ke kiri dan ke kanan, kemudian berbicara lirik. Setauku, mereka biasa kumpul di malam Jumat minggu kedua di rumah seorang warga di kampung sebelah. Kalau tidak salah, namanya Pak Margono. Rumahnya di tepi hutan, di depannya ada pohon jambu. Aku manggut-manggut mencatat semua itu dalam kepala. Malam Jumat minggu kedua, Pak Margono, kampung sebelah, rumah di tepi hutan. Hari-hari setelahnya, aku menunggu dalam gelisah. Malam Jumat minggu kedua menjadi waktu yang paling ku nanti-nantikan. Aku sudah sempat memata-matai rumah itu. Raka ternyata tidak bohong. Ya, rumah itu memang ada sesuai dengan petunjuknya. Letaknya persis di tepi hutan, jauh dari tetangga. Tapi waktu itu, rumah yang dimaksud nampak sepi. Mungkin karena siang hari. Aku yakin bila waktunya tiba, suasananya bakal berbeda. Tapi dalam hari-hariku menunggu, aku malah mendapatkan kabar mengejutkan. Raka mendadak pergi meninggalkan kampung. Aku sempat mendatangi rumahnya, bertanya pada ibunya, juga kakak perempuannya. Mereka berkata, Raka diajak sepupunya kerja di Jakarta. Sebenarnya aku senang. Raka akhirnya bisa bekerja setelah sekian lama menganggur. Tapi aku yakin kalau dia tak sekedar pergi merantau, aku yakin dia mau menghindar. Tapi aku tak bisa menyalahkannya. Mungkin itu jalan yang terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Kini aku merasa sendirian. Tapi tak masalah. Orang-orang itu mungkin berbahaya, tapi aku juga bisa nekat, apalagi bila menyangkut orang tuaku. Setelah menunggu sekian lama, waktunya pun tiba. Malam Jumat minggu kedua.
Malam itu, aku bersiap-siap mengenakan jaket hitam dan celana panjang berwarna gelap. Rencanaku sederhana. Aku akan mengintai rumah itu sebisa mungkin, mengambil gambar dan video dengan ponselku, lalu membawa semua bukti-bukti itu pada polisi. Tepat jam 9 malam, aku siap menuju lokasi, tapi baru saja keluar rumah, kulihat Pak Darto tengah berdiri sambil mengamati di kejauhan. Aku spontan berbasa-basi menyapa, tapi dia tak merespon sama sekali. Dia hanya diam, menatap tajam, seolah tahu apa yang daku perbuat. Aku tak tahu kenapa dia begitu, tapi aku tak punya waktu mengurusinya. Aku kembali fokus pada tujuanku. Aku harus cepat sampai di tempat itu. Aku sengaja mengambil jalan memutar melewati hutan, menghindari kemungkinan berpapasan dengan orang-orang. Sepanjang jalan, mataku tak henti mengawasi sekitaran, memastikan kalau tak ada orang yang mengikuti. Setibanya di sana, aku sengaja mencari tempat bersembunyi. Sebuah pohon besar kupilih untuk jadi tempat mengintai. Letaknya cukup ideal. Dari situ, aku bisa dengan jelas memperhatikan rumah itu. Di tempatku bersembunyi, aku menunggu harap-harap cemas. Dadaku berdebar-debar, udara semakin dingin, tapi keringatku malah bercucuran. Sekitar jam 11 malam, satu persatu dari mereka mulai berdatangan. Ada yang jalan kaki, ada juga yang naik motor. Mereka saling berjabat tangan, berpelukan layaknya saudara. Aku tak kenal mereka. Sebagian laki-laki, sebagian perempuan, bahkan ada anak remaja. Tapi jantungku serasa berhenti saat melihat seorang lelaki yang aku kenali, Pak Kadir. Ya, dia datang mengendarai motor, mengenakan setelan pakaian putih-putih layaknya orang soleh yang dak pergi mengaji. Semakin lama, makin banyak orang yang berdatangan. Kalau tidak salah hitung, jumlahnya sekitar 30 orang. Mereka semua mengenakan setelan putih-putih sama seperti Pak Kadir. Setelah beberapa saat, tak ada lagi yang datang. Aku yakin sebentar lagi pertemuan akan dimulai. Tapi anehnya, sejak tadi mereka cuma berkumpul di luar rumah, tak ada satupun yang masuk ke dalam. Pak Margono, sang tuan rumah, pun tidak mempersilakan. Dari tempatku sembunyi, ku abadikan momen itu dengan ponselku, mengambil beberapa gambar dan video dengan tangan sedikit gemetar akibat gugup. Lalu nampak Pak Margono memberikan aba-aba. Semua orang mengangguk pertanda paham. Sang tuan rumah lalu membagikan obor pada sebagian orang. Kemudian mereka berjalan beriringan masuk ke dalam hutan. Mau kemana mereka? Aku menggendap-gendap mengikuti mereka, menjaga jarak agar tak terlihat, tapi cukup dekat agar tidak kehilangan arah. Aku tak tahu apa yang mendorongku melakukan semua ini. Mungkin rasa penasaran, mungkin juga keberanian bodoh yang lahir dari keputusasaan. Setelah hari-hari penuh misteri, aku ingin membuktikan sesuatu. Aku ingin melihat sendiri meski aku tahu resikonya besar. Semakin lama, rombongan makin jauh masuk ke dalam hutan. Semua berjalan diam, seakan sepakat untuk tidak bercakap-cakap. Jalan yang mereka tempuh makin menyempit, melewati pohon-pohon besar dan semak-semak. Tak ada rumah di sekitaran sini, hanya suara gesekan daun dan langkah kaki yang bergantian menapak tanah. Aku terus mengikuti mereka. Setiap kali rombongan berbelok, aku menunggu beberapa detik, memastikan mereka tidak sadar ada yang membuntuti. Perjalanan ini terasa panjang. Aku sempat ragu akan kehilangan arah, tapi kemudian cahaya obor mereka berhenti di sebuah tanah lapang. Aku mengintip dari balik pohon besar. Di sana
Mereka duduk melingkar. Obor-obor ditancapkan ke tanah, menyebar dalam formasi membentuk lingkaran. Aku menahan nafas. Semua orang duduk diam. Kepala mereka menunduk. Tak ada suara selain api yang sesekali berdesis. Cukup lama mereka begitu, seolah tengah menunggu, hingga akhirnya dari arah yang lain muncul seorang lelaki tua. Ia kemudian melangkah masuk ke tengah lingkaran. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya siluet tubuh kurus dengan rambut putih panjang yang jatuh hingga ke punggung. Lelaki tua itu berdiri di tengah lingkaran, sementara orang-orang di sekelilingnya menundukkan kepala. Demi melihat hal itu, seketika aku sadar dialah sang pemimpin, orang yang selama ini telah meracuni pikiran bapakku, Eyang Jagat. Aku berjongkok di balik pohon, berusaha mengintip dari balik semak belukar. Mataku berusaha menyesuaikan cahaya yang temaram. Mereka diam, tak ada suara, tak ada bisik-bisik. Saudara-saudaraku, Yang Jagat mulai bicara. Suaranya serak, berat, namun memikat seakan menembus langsung ke dalam dada. Dosa terbesar manusia bukan pada orang lain, bukan pada orang di luar sana, tapi pada darahnya sendiri. Aku merasakan tengkuku merembang. Kata-kata itu langsung mengingatkanku pada wajah bapak pada saat terakhirnya. Tatapan matanya, lalu gerakan tangannya saat ia menggorok lehernya sendiri. Yang Jagat kemudian lanjut berkata, sejak kita dilahirkan, kita membawa beban dosa keluarga. Lalu saat kita menikah, tanpa sadar, kita berbagi dosa dengan pasangan kita. Mereka memang yang melahirkan kita, membesarkan kita, mencintai kita, tapi justru merekalah yang menjerat kita dengan dosa. Hanya dengan menebus lewat darah mereka, maka kalian bisa bebas. Kalian akan lahir kembali suci tanpa belenggu. Aku memejamkan mata. Kata-kata itu persis seperti yang tertulis di dalam buku catatan Bapak. Dosa ada di dalam keluarga. Aku masih ingat tulisan itu. Kata-kata aneh yang ditulis penuh keyakinan. Para jemaah perkumpulan itu bergumam pelan, seperti mengamini. Suci, lahir kembali. Ucap mereka berulang-ulang. Ada yang menangis pelan, ada yang tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Yang Jagat mengangkat tangannya. Waktu sudah membuktikan, siapa yang berani menebus, kini telah bebas. Lihatlah Nabi Ibrahim. Dia rela menyembelih Ismail putranya sendiri sebagai penembus dosa, pembuka jalan menuju surga. Aku tersentak. Ngawur. Bisa-bisanya dia pelintir kisah Nabi Ibrahim seenak jidatnya. Dasar iblis. Lalu aku teringat tentang bapak, tentang ibu, tentang semua darah yang menggenang di lantai rumahku sore itu. Tapi kalian yang masih menunda akan semakin berat bebannya. Dosa keluarga itu akan membusuk dalam darahmu sendiri. Kamu akan sakit, akan tersiksa, sampai akhirnya mati, hina dan merana. Aku menggigit bibir, rasanya ingin menerobos masuk, lalu menendang lelaki tua itu, tapi tubuhku seolah kaku. Ada sesuatu yang membuatku tetap terdiam, ketakutan bercampur dengan rasa ingin tahu. Lalu dari jajaran orang-orang yang duduk melingkar, Pak Kadir berdiri. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi bibirnya bicara penuh keyakinan. Yang aku ingin menebus. Aku tidak sanggup lagi menanggung dosa ini. Tapi aku masih takut, masih ragu. Aku iri pada saudara kita, Suryadi dan Sarman. Mereka sudah bebas. Aku ingin seperti mereka. Para jemaah bergemuruh kecil. Eyang Jagat tersenyum tipis, mengangguk pelan.
Saudaraku Saiful, jangan ragu. Aku tahu kamu sudah siap untuk lahir kembali. Aku terenyak. Saiful? Jadi namanya Saiful. Pantas saja tak ada yang mengenalinya. Rupanya ia memakai nama samaran saat mendatangiku. Aku berani bertaruh kalau dia juga bukan dari daerah sini. Bangsat. Aku merasakan darahku berdesir. Mataku tak berkedip saat melihat Pak Kadir alias Saiful melangkah maju lalu berlutut di depan Eyang Jagat. Eyang Jagat berkata pelan, "Jangan ditunda lagi. Minggu ini lakukanlah dengan tenang, jangan takut. Darah keluargamu akan menjadi kunci pintu surga bagimu." Pak Kadir alias Saiful mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak terlihat ketakutan, justru lega seolah baru mendengar kabar gembira. Hatiku geram, rasanya seperti menonton sebuah pertunjukan gila. Bagaimana mungkin seseorang bisa menganggap membantai keluarganya adalah jalan menuju surga? Tapi ketika kulihat wajah-wajah para jemaah yang lain, aku sadar mereka justru tampak iri. Mereka menatap Pak Kadir dengan kekaguman, seakan ia baru saja dipilih untuk sesuatu yang mulia. Dengar baik-baik, suara sang eyang kembali menggema. Penebusan adalah jalan satu-satunya. Jangan ragu, jangan biarkan rasa cinta palsu menahanmu. Cinta keluarga hanya ilusi, hanya rantai yang menjerat. Bebaskan dirimu, tumpahkan darah itu, maka kamu akan tenang. Aku merasakan telingaku berdenging. Kata-kata itu terus mengulang di kepala. Sejenak aku takut kalau aku juga akan termakan omong kosong itu. Beberapa orang mulai menangis terseduh. Ada yang merangkul bahu temannya, ada yang menepuk dada sendiri. Aku merasa berada di tengah ritual sinting yang lebih pantas disebut pertemuan sekte ketimbang pengajian. Aku mundur perlahan. Aku harus segera pergi. Aku sudah cukup mendapat bukti. Tapi sebelum berbalik, pandanganku sempat kembali ke dalam lingkaran itu, dan untuk sesaat aku merasa Eyang Jagat menoleh tepat ke arahku. Meski hanya sekilas, matanya seperti menembus kegelapan, menatap lurus ke arahku yang sedang bersembunyi. Senyuman terlukis di bibirnya, seolah dia tahu aku ada di sini. Aku ingin mundur, ingin pulang, tapi kakiku terpaku. Aku bagai terbius untuk terus menatapnya. Lalu tiba-tiba sebuah tangan mencengkram keras pundaku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku terperanjat. Sebelum sempat berteriak, tangan lain menutup mulutku. Aku ditarik keluar dari semak-semak, lalu diseret paksa ke tengah lingkaran. Cahaya obor menyinari wajahku. Semua orang yang tadinya khusyuk kini membuka mata. Tatapan mereka serentak tertuju padaku. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara api obor yang berderak. Akhirnya kamu sendiri yang datang, Eyang Jagat berkata. Suaranya berat, dingin, dan penuh intimidasi. Aku berontak, tapi dua lelaki kuat menahan lenganku. Nafasku memburu dari tatapan mereka. Aku tahu aku dalam bahaya. Aku didorong hingga jatuh berlutut. Api-api obor bergetar di terpa angin. Bayangan wajah-wajah mereka menari di tanah. Mereka menatapku dengan tatapan sinis, seolah aku bukan lagi manusia. Eyang Jagat melangkah mendekat. Wajahnya kini nampak jelas di bawah cahaya garis tua. Sorot mata tajam, bibir tipis menyunggingkan senyuman kejam. Di tangannya tergenggam sebilah pisau berkilat dalam cahaya api. Aku tahu siapa kamu, jiwa yang tersesat. Kamu seharusnya ikut mati bersama orang tuamu supaya jalan mereka sempurna menuju surga. Malam ini kami akan membantumu menyusul mereka.
Darahmu akan disucikan, kami akan membebaskanmu dari segala dosa. Tubuhku menegang, pisau itu diangkat, sinarnya menusuk mata. Dua lelaki yang menahanku menekan bauku, memaksaku menunduk. Ujung dingin logam menyentuh kulit leherku, nafasku tercekat, jantungku berdentum keras, nyaliku amblas. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku hanya pecah menjadi desahan parau. Aku berusaha melawan, tapi tenaga mereka terlalu kuat. Doa-doa aneh bergema di sekelilingku, makin keras, makin cepat. Nyala api obor bergoyang, asapnya menguar ke udara, dunia terasa berputar. Dalam detik-detik itu, aku benar-benar merasa kematian sudah dekat. Aku pasrah. Bayangan wajah ibu dan bapak berkelebat di kepalaku. Ini ke akhirnya, tiba-tiba saja, suara keras memecah ketegangan. "Woi, berhenti!" Suara teriakan menggema. Dari kegelapan hutan, doa-doa terputus, semua kepala menoleh. Dari balik pepohonan muncul beberapa cahaya senter menyorot tajam ke arah lingkaran. Suara langkah-langkah cepat mendekat. Aku melihat sosok Raka. Ia berlari paling depan bersama Pak Darto. Wajah mereka tegang. Lalu muncullah Pak RT bersama para warga kampung di belakangnya. Suasana mendadak kacau. Jemaah wanita berteriak mencoba melarikan diri. Obor-obor terinjak, padam satu persatu. Eyang Jagat mendengus, matanya menyala marah. Dia hendak menyayat leherku, tapi tangannya tersentak ketika Raka menubruknya dari samping. Pisau itu terlempar dan jatuh di tanah. Beberapa warga datang membantu. Mereka menendang dua orang yang menahanku. Aku ikut terhuyung, hampir jatuh, tapi mereka menahan lenganku. Suasana hutan dipenuhi teriakan, suara orang berlari, dan benturan tubuh. Aku melihat dua orang yang tadi memegangiku dihakimi oleh para warga. Ada jemaah yang berhasil kabur, tapi banyak yang berhasil ditangkap. Aku masih gemetar ketika Raka menghampiriku. "Kamu gak apa-apa, Gus?" tanyanya. Wajahnya penuh peluk. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Suaraku tak keluar, nafasku terengah, tubuhku basah oleh keringat. Aku menatap lama, berusaha meyakinkan diriku bahwa ini nyata, bahwa aku selamat. "Ayo, bantu dia keluar dari sini," kata Pak Darto pada warga yang lain. Mereka mendampingiku berjalan, kakiku goyah, tapi aku terus melangkah. Cahaya senter menuntun kami keluar dari gelapnya hutan. Di belakangku masih terdengar hiruk pikuk, suara jeritan, teriakan para jemaah yang ditangkap. Semua terdengar semakin jauh, seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Kami akhirnya tiba di tepi hutan. Beberapa mobil polisi berdatangan. Lampu sirine berputar memantul di pepohonan. Aku didudukan di bawah pohon besar, diberi minum, tapi nafasku masih tak beraturan. Raka dan Pak Darto datang menghampiri. "Kamu itu nekat banget sih. Kalau aku terlambat sedikit aja gimana?" kata Raka lirih. Aku menatap Raka lekat-lekat. "Bagaimana kamu bisa di sini, Raka?" Raka tersenyum lalu menepuk pundakku. "Aku baru pulang tadi. Selama di Jakarta aku gak bisa tenang, Gus. Aku capek jadi pengecut. Jadi tadi aku langsung ke rumah kamu, tapi kamu gak ada. Lalu aku ketemu Pak Darto. Dia bilang kamu pergi, ya kami langsung ke sini." "Ya Gus, selama ini saya tahu apa yang terjadi. Sebenarnya saya pernah jadi bagian dari mereka, jauh sebelum bapakmu. Tapi sebelum terjerumus lebih jauh saya berhenti. Sama seperti Raka, saya juga hidup dalam ancaman," sahut Pak Darto ikut menimpali. Aku menunduk, menahan rasa sesak yang mendesak dada. Air mata tak tertahan lagi. Aku biarkan diriku menangis di hadapan Raka, di hadapan Pak Darto, di hadapan semua orang. Air mata yang selama ini kutahan tumpah begitu saja. Semua ketegangan, semua ketakutan, semua kehilangan yang aku alami pecah malam itu. Raka tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk di sampingku, membiarkanku menangis. Tangannya memegangi bauku.
pagi menjelang. Ketika semuanya berakhir, desa gempar. Polisi menjaga di setiap sudut. Wartawan mulai berdatangan. Semua orang berbicara, tapi aku memilih diam. Aku sudah terlalu lelah. Aku hanya ingin pulang. Sore itu, aku duduk sendirian di teras rumah. Matahari perlahan turun, langit memerah, sebulan sudah berlalu, warga desa masih belum bisa melupakan peristiwa itu, tapi hatiku sedikit lega. Aku masih hidup, masih diberi kesempatan. Aku kembali mengenang peristiwa di hutan malam itu, di mana diriku sudah begitu dekat dengan kematian, tapi takdir berkata lain. Tuhan masih melindungiku. Pada akhirnya kebenaranlah yang menang. Pengruat jiwa praktis bubar. Puluhan jemaahnya ditangkap. 4 orang diadili atas dakwaan percobaan pembunuhan, sementara yang lainnya direhabilitasi. Tapi sayang, Eyang Jagat berhasil lolos dan kini ia jadi buronan polisi. Aku tak tahu bagaimana dia bisa melarikan diri malam itu. Mungkin karena dia sudah pernah ada dalam situasi yang sama. Menurut catatan polisi, ternyata dia pernah terlibat kasus serupa 20 tahun yang lalu. Dan waktu itu pun dia berhasil kabur. Tapi sudahlah, biar dia jadi urusan polisi. Besok pagi aku akan pergi. Pekerjaanku di negeri seberang sudah memanggil. Tadinya aku mau tetap tinggal, tapi aku sadar tak ada lagi yang tersisa untukku di desa ini. Aku menatap jalan sepi di depan rumahku, lalu menutup mata barang sejenak. Wajah bapak dan ibu kembali hadir. Aku tahu mereka tidak akan kembali, tapi aku merasa untuk pertama kalinya aku bisa bernafas lebih ringan. Aku berbisik pelan hanya untuk diriku sendiri. Bapak, Ibu, aku akan bertahan. Aku janji. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky. Waduh, saya pikir tadinya tentang pesugihan ya teman-teman ya. Jadi dikorbankan untuk mencari kekayaan. Ibunya si Bagus. Ternyata ini dari aliran sesat atau sekte sesat pimpinan dari Eyang Jagat. Ngeri pakai banget ya teman-teman ya. Dan di sini terbukti bagaimana ucapan kata-kata dari seseorang itu bisa mengubah segalanya. Bayangin, Eyang Jagat yang bukan siapa-siapa, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah nolong warga, nggak pernah berbuat kebaikan, tapi bisa mempengaruhi sedemikian banyak warga sampai akhirnya berbuat nekat di luar nalar teman-teman. Ini doktrin brainwash ya, cuci otak. Dan saya rasa ini kisah ini bagus sekali ya untuk mengingatkan kita teman-teman. Jadi jangan sampailah kita terpengaruh dengan hal-hal sesuatu yang baru yang tapi aneh. Jadi saya teringat pesan dari orang tua saya ya, dari ayah saya saat itu. Orang tua saya bilang, ayah saya, jangan pernah tertarik dengan sesuatu yang baru tapi aneh. Aku ingat banget tuh, ayah saya bilang begitu. Dan ini ternyata terjadi banyak sekali di real life ya, banyak sekali ini kumpulan-kumpulan yang mengatasnamakan kebaikan lah atau apa, tapi di sini ternyata menyusupi dengan hal-hal yang buruk teman-teman tanpa disadari, akhirnya kecuci tuh otak itu. Akhirnya mau melakukan apapun yang sebenarnya nggak baik untuk dilakukan. Dan saya yakin ya pasti ada lah di sekitaran teman-teman, tetangga, saudara ataupun teman dekat yang mengalami hal seperti ini. Dan dari kisah ini menjadikan kita semoga lebih mawas diri ya, lebih apa ya, bahasanya open minded lah terhadap teman-teman di sekitar, lingkungan sekitar. Kalau sekiranya ada yang aneh seperti yang terjadi dengan orang tuanya Bagus, harusnya ketua RT atau tetangga terdekat mengingatkan tuh, ngapain sih pengajian, apa sih kok pengajiannya malam-malam terus di tengah hutan, yang dicari apa, terus disuruh ngapain aja. Nah kalau sekiranya menemukan yang seperti ini, silakan dilaporkan kepada ketua lingkungan, pihak yang berwajib atau sesepuh desa agar bisa dicegah sedari dini, karena hal ini banyak sekali terjadi teman-teman ya. Dan semoga saja tidak terjadi di lingkungan kita, dan semoga kita semua dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Amin amin ya robbal alamin. Walensky keren pakai banget kisahnya, ditunggu lagi untuk kisah-kisah dari Walensky, terutama Yuda Sanggabuana ya. Waduh udah lama nih Walensky
Dan semoga teman-teman terhibur dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Jangan lupa tombol hype-nya juga diklik ya teman-teman ya. Dan silakan bisa juga di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman, ataupun ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.